Nabi Khidir adalah seorang nabi yang diberi hikmah dan kebijaksanaan luar biasa oleh Allah. Namanya disebut dalam Al-Quran secara tidak langsung dalam surah Al-Kahfi. Ia dikenal sebagai hamba Allah yang memiliki ilmu laduni, ilmu yang berasal langsung dari Allah tanpa perantara. Sosok Nabi Khidir sering digambarkan sebagai seorang pria yang sederhana, berpakaian serba putih, dengan wajah tenang dan bercahaya. Ia mengembara di berbagai tempat, membawa pesan-pesan kebijaksanaan bagi mereka yang ditakdirkan bertemu dengannya. Dalam tradisi Islam, Nabi Khidir juga dikenal memiliki umur yang sangat panjang, hidup hingga akhir zaman. Dalam kisahnya yang paling terkenal, Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa. Pertemuan ini menjadi pelajaran mendalam tentang kebijaksanaan, kesabaran, dan kehendak Allah yang tersembunyi. Nabi Musa, sebagai seorang utusan Allah yang besar, dituntun untuk belajar dari Khidir, meskipun ia sendiri sudah memiliki ilmu yang tinggi. Nabi Musa awalnya ingin memahami lebih dalam tentang kehidupan dan takdir Allah. Ia memohon kepada Allah untuk mempertemukan dirinya dengan seorang hamba yang memiliki hikmah yang belum ia miliki. Allah mengabulkan permohonan itu dan menunjukkan tempat di mana ia bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Musa diberi tanda untuk menemukan Khidir di tempat pertemuan dua laut. Ia diperintahkan untuk membawa seekor ikan sebagai petunjuk. Ketika ikan itu hilang, itulah tanda bahwa ia telah sampai di tempat yang dituju. Bersama muridnya, Yusha bin Nun, Musa memulai perjalanan panjang untuk menemukan Nabi Khidir. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, akhirnya Musa bertemu dengan Khidir di tempat yang telah ditentukan. Musa memperkenalkan dirinya dan meminta izin untuk mengikuti Khidir agar bisa belajar darinya. Namun, Khidir memperingatkan Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar dalam memahami apa yang akan ia lihat. Nabi Khidir akhirnya mengizinkan Musa untuk mengikutinya, dengan syarat Musa tidak bertanya tentang apapun yang ia lakukan sampai Khidir sendiri menjelaskannya. Musa menerima syarat itu dengan penuh keyakinan, meskipun dalam hatinya ia merasa penasaran. Dalam perjalanan pertama mereka, Nabi Khidir melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan Musa. Ia melubangi perahu milik sekelompok nelayan miskin yang telah memberikan mereka tumpangan. Musa tidak bisa menahan diri dan bertanya mengapa Khidir melakukan perbuatan yang tampaknya jahat itu. Khidir dengan tenang mengingatkan Musa tentang janjinya untuk tidak bertanya. Musa segera meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Perjalanan mereka pun berlanjut ke tempat berikutnya, di mana pelajaran yang lebih besar menanti. Perjalanan kedua membawa mereka ke sebuah desa. Di sana, mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain. Nabi Khidir tiba-tiba membunuh anak itu, yang membuat Musa sangat terkejut dan marah. Ia merasa perbuatan itu tidak bisa dibenarkan sama sekali. Musa kembali mempertanyakan tindakan Khidir, dan lagi-lagi Khidir mengingatkan Musa tentang janjinya. Dengan berat hati, Musa meminta maaf dan memohon agar Khidir memberinya kesempatan terakhir untuk belajar. Mereka melanjutkan perjalanan dengan suasana hati yang penuh dengan tanda tanya. Di perjalanan ketiga, mereka tiba di sebuah desa yang penduduknya sangat pelit dan tidak ramah. Meski tidak diberi jamuan, Nabi Khidir memutuskan untuk memperbaiki tembok yang hampir roboh di desa itu. Musa lagi-lagi tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya mengapa Khidir membantu orang-orang yang tidak ramah itu. Setelah 3 kejadian itu, Khidir merasa sudah waktunya untuk menjelaskan semuanya kepada Musa. Ia berkata bahwa perahu yang ia lubangi sebenarnya milik nelayan miskin. Ia melakukannya untuk melindungi mereka dari seorang raja zalim yang sedang mencari perahu yang layak untuk dirampas. Mengenai anak kecil yang ia bunuh, Khidir menjelaskan bahwa anak itu kelak akan tumbuh menjadi seseorang yang sangat durhaka dan menyusahkan orang tuanya.
Allah memerintahkannya untuk mengambil nyawa anak itu agar orang tuanya diberi ganti anak yang lebih baik dan saleh. Adapun tembok yang ia perbaiki, Khidir mengatakan bahwa di bawah tembok itu terdapat harta milik 2 anak yatim. Jika tembok itu dibiarkan roboh, harta itu akan ditemukan dan diambil oleh penduduk desa yang tamak. Dengan memperbaiki tembok itu, ia memastikan harta tersebut tetap aman sampai anak-anak itu dewasa. Setelah mendengar penjelasan itu, Musa menyadari betapa dalamnya ilmu yang dimiliki Nabi Khidir. Ia pun menerima bahwa ada banyak hal yang tidak dapat ia pahami dengan ilmu manusia biasa. Pertemuan ini menjadi pelajaran besar bagi Musa tentang kesabaran dan kepercayaan pada kehendak Allah. Nabi Khidir kemudian berpamitan kepada Musa. Ia kembali mengembara, melanjutkan tugas-tugas yang diberikan Allah kepadanya. Musa merasa bersyukur atas kesempatan belajar dari Khidir, meskipun ia tidak dapat terus bersamanya. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa menjadi pengingat bagi umat manusia bahwa tidak semua hal di dunia ini dapat dimengerti. Kadang-kadang, kita harus menerima bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk kita, meskipun tampaknya sulit dimengerti. Setelah berpisah dengan Nabi Musa, Nabi Khidir melanjutkan perjalanannya mengembara ke berbagai tempat. Setiap langkah yang diambilnya selalu didasarkan pada petunjuk langsung dari Allah. Dalam pengembaraannya, ia sering bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan, meskipun mereka tidak menyadarinya. Suatu ketika, Nabi Khidir tiba di sebuah desa terpencil yang dilanda kekeringan. Tanaman layu, sumur kering, dan penduduknya mulai kehilangan harapan. Nabi Khidir menyaksikan penderitaan mereka dan memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk. Dalam doanya, Allah memberinya pemahaman bahwa kesabaran penduduk desa ini sedang diuji, dan pertolongan akan datang pada waktu yang tepat. Nabi Khidir kemudian mendekati seorang pemuda di desa itu, yang tampaknya adalah pemimpin tidak resmi penduduk setempat. Pemuda ini bernama Idris. Dengan penuh hikmah, Nabi Khidir menasihatinya agar tetap berdoa kepada Allah dan mengajak penduduk untuk bersabar. Ia juga menyarankan beberapa cara sederhana untuk mengelola sumber daya yang masih tersisa, hingga akhirnya hujan turun beberapa hari kemudian. Dalam perjalanan lainnya, Nabi Khidir bertemu dengan seorang pedagang kaya yang tengah beristirahat di tepi sungai. Pedagang itu dikenal tamak dan sering menindas penduduk miskin. Namun, Nabi Khidir mendekatinya dengan kelembutan. Ia berpura-pura menjadi seorang pengembara biasa yang membutuhkan tumpangan. Pedagang tersebut awalnya bersikap ramah, tetapi tidak jujur dalam menjelaskan keburukan-keburukannya. Nabi Khidir, dengan kebijaksanaannya, mulai mengajaknya berbicara tentang hakikat hidup dan kekayaan. Ia mengingatkan pedagang itu bahwa harta hanyalah titipan dan semua manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dimilikinya. Pembicaraan mereka berlangsung lama, hingga akhirnya pedagang itu tersentuh hatinya. Ia mulai menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk berubah. Setelah pertemuan itu, Nabi Khidir diam-diam pergi tanpa meninggalkan jejak, seperti biasa. Pedagang tersebut menjadi dermawan dan membantu banyak orang di sekitarnya. Dalam perjalanan hidupnya yang panjang, Nabi Khidir terus menjadi simbol kebijaksanaan dan pengingat akan kebesaran Allah. Kisah-kisahnya tidak hanya hidup dalam sejarah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi umat manusia untuk menjalani hidup dengan iman, kesabaran, dan ketulusan hati.